Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 10 pemain termahal yang dipanggil memperkuat tim nasional China untuk menghadapi Australia dan juga Indonesia di matchday ketiga dan keempat kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan juga 15 Oktober 2024 ini teman-teman. Setidaknya dari 23 pemain yang memperkuat tim nasional China saat ini, ada 10 pemain berstatus sebagai pemain termahal di skuad utama timnas Cina saat ini teman-teman. Mari kita mulai dari yang pertama teman-teman. Yang pertama atau yang termahal di skuad utama timnas China saat ini adalah Thias Browning teman-teman. Browning ini merupakan seorang pemain berkebangsaan Cina dan memiliki darah keturunan Inggris yang memiliki harga pasar 13,91 miliar rupiah. Angka 13,91 miliar rupiah ini sudah cukup menempatkan Thias Browning sebagai pemain termahal di skuad utama timnas China saat ini teman-teman. Di mana pemain ini merupakan pemain klub Liga Super China bernama Shanghai Port dan ia merupakan seorang bek tengah dengan usia 30 tahun dan tinggi badan 1,88 meter teman-teman. Pemain ini telah tampil dalam 30 laga internasional timnas Cina dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 30 Mei 2021. Sebelum membela tim nasional senior Cina, Thias Browning ini pernah menjadi bagian timnas junior Inggris teman-teman, di mana ia pernah menjadi bagian timnas Inggris U17, 19, 20, dan juga U21. Selain itu, sebelum ia berkarir di Liga Cina saat ini, Thias Browning ini pernah berkarir di Liga Inggris, di mana ia sendiri sebetulnya merupakan pemain jebolan Everton yang pernah dipromosikan ke tim utama Everton di Premier League teman-teman. Dan ia juga pernah dipinjamkan ke beberapa klub Liga Inggris lainnya, salah satunya Sunderland teman-teman. Akan tetapi karena berbagai hal, ternyata karir Thias Browning ini tidak begitu baik di Liga Inggris, sehingga ia tidak bertahan lama di Liga Inggris dan pada akhirnya lebih memilih melanjutkan karir di Liga China hingga sekarang teman-teman. Dan ternyata pemain termahal mereka saat ini adalah pemain keturunan mereka yang memiliki darah China dan juga Inggris, yaitu Thias Browning teman-teman. Sedangkan pemain termahal kedua di skuad utama timnas China saat ini yang patut diwaspadai timnas Indonesia adalah Si Hao Wei teman-teman. Wei ini merupakan pemain yang dulunya pernah berkarir di Liga Portugal dengan membela klub Boa Vista di Liga 1 Portugal teman-teman. Selain pernah membela Boa Vista, pemain ini juga sempat membela beberapa klub Portugal lainnya yang bermain di Liga 2 Portugal, akan tetapi kurang sukses di sana sehingga memilih pulang kampung dan berkarir di Liga Super China hingga sekarang. Si Hao Wei ini merupakan pemain dengan harga pasar 13,91 miliar rupiah, harga pasar yang sama dengan Thias Browning saat ini, dan ia merupakan sayap kiri dengan tinggi badan 1,78 meter. Pemain dengan usia 29 tahun ini membela klub Liga Super Cina bernama Sidi Ronceng teman-teman. Sejauh ini Xiao Wei ini telah tampil dalam 30 laga internasional timnas senior Cina dengan koleksi 4 gol sejak debut pada 9 Desember 2017 teman-teman. Dan yang ketiga adalah Sheng Long Jiang teman-teman. Sheng Long Jiang merupakan seorang bek tengah dengan harga pasar 13,04 miliar rupiah saat ini. Ia memiliki tinggi badan 1,93 meter dan masih berusia 23 tahun. Sejauh ini Sheng Long Jiang telah tampil dalam 12 laga timnas senior China dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 20 Juli 2022 lalu. Sejak awal karir profesional perdananya di tahun 2018 hingga sekarang, Sheng Long Jiang selalu berkarir di Liga China teman-teman. Jadi pemain ini belum pernah berkarir di klub luar negeri China dan ia selalu berkarir di Liga Domestik China teman-teman. Dan yang keempat atau pemain termahal keempat di skuad utama timnas Cina saat ini adalah Yuning Zhang teman-teman. Yuning Zhang merupakan pemain yang berposisi sebagai seorang striker dengan tinggi badan 1,85 meter dan harga pasarnya saat ini adalah 11,30 miliar rupiah. Pemain yang sudah berusia 27 tahun ini telah tampil dalam 34 laga internasional timnas senior China dengan koleksi 5 gol sejak debut pada 3 Juni 2016 teman-teman. Dan sebelum berkarir di Liga Super China saat ini, Yuning Zhang ini pernah berkarir di beberapa klub Eropa dan yang paling populer ia pernah direkrut oleh West Bromwich Albion di Liga Inggris teman-teman. Ia juga sempat direkrut oleh klub Liga Jerman yaitu Werder Bremen, walaupun pada akhirnya ia gagal bersinar di dua klub papan tengah Eropa tersebut teman-teman. Dan akan tetapi ketika ia bergabung dengan Vitesse di Eredivisie Belanda atau Liga Belanda, karir Yuning Zhang ini cukup baik karena ia tampil kompetitif, walaupun pada akhirnya ia tidak bertahan lama di sana dan kembali lagi bermain di Liga Super China hingga sekarang teman-teman.
Dan inilah Yuning Zhang yang merupakan seorang mantan pemain Liga Inggris dan juga Liga Jerman yang menjadi andalan tim nasional China di lini depan mereka untuk menghadapi Indonesia nanti, teman-teman. Dan yang kelima, teman-teman, ada Yang Liu. Yang Liu merupakan pemain asal klub Shandong Taishan di Liga Super China dengan harga pasar 10,43 miliar rupiah. Sebelum kembali ke Liga Super China, Yang Liu pernah berkarir di Liga Bawah Portugal dengan membela klub Sidi Kova Piade dan juga Oriental Dragon, teman-teman, dalam kurun waktu 2014 hingga 2016. Akan tetapi lagi-lagi pemain ini tidak bersinar di sana sehingga pada akhirnya kembali lagi bermain di Liga Cina hingga sekarang. Ia merupakan seorang bek kiri dengan tinggi badan 1,84 meter dan usia 29 tahun. Sejauh ini, Yang Liu telah tampil dalam 31 laga internasional timnas senior China sejak debut pada 24 Desember 2018. Sedangkan pemain termahal ke-6 di skuad utama tim nasional China saat ini adalah Sang Yuan Wang, teman-teman. Pemain ini bermain untuk klub Liga Super Cina bernama Henan Football Club dan ia merupakan seorang gelandang bertahan berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter. Pemain ini memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Dan pada tahun 2013 hingga 2015, Sang Yuan Wang ini pernah berkarir di Liga Belgia dengan membela klub Brugge KV, teman-teman. Dan sejauh ini, Sang Yuan telah tampil dalam 21 laga timnas senior China dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 10 Desember 2019. Dan pemain termahal ke-7 yang dimiliki oleh timnas China saat ini adalah Jin Cheng, teman-teman. Jin Cheng merupakan seorang gelandang serang dengan tinggi badan 1,75 meter dan usia 29 tahun yang membela klub bernama Zhejiang Football Club di Liga Super China, teman-teman. Harga pasar dari Jin Cheng adalah 6,95 miliar rupiah. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, Jin Cheng ini selalu berkarir di Liga Domestik China dan ia sebetulnya belum melakukan debut bersama tim nasional senior China, teman-teman. Jadi di usia ke-29 tahun ini, Jin Cheng mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas senior China. Dan sepanjang tahun 2024, ia telah dipanggil 5 kali, akan tetapi sama sekali belum pernah melakukan debutnya, belum pernah diturunkan, dan hanya mengisi kursi bangku cadangan, teman-teman. Menarik untuk kita tunggu nanti, apakah ketika China melawan Indonesia, Jin Cheng ini akan melakukan debutnya, teman-teman. Sedangkan yang ke-8, ada pemain bernama Junhee Gao, teman-teman. Junhee Gao menjadi pemain termahal ke-8 di skuad utama timnas Cina karena ia memiliki harga pasar 6,95 miliar saat ini. Ia bermain di klub Liga Super China bernama Shandong Taishan dan ia merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,86 meter dan usia 29 tahun. Sejauh ini, Junhee Gao ini telah tampil dalam 17 laga timnas senior China sejak debut pada 10 Januari 2017. Dan di tahun 2015 hingga 2015, pemain ini pernah mencoba peruntungannya di Liga 2 Jepang dengan membela 2 klub Jepang yaitu Kataler Toyama dan juga Avisoka Fukuoka, teman-teman. Akan tetapi, ia gagal bersinar di sana hingga pada akhirnya pulang kampung dan hingga kini bermain di Liga Super China, teman-teman. Dan pemain termahal ke-9 di skuad utama timnas China selanjutnya adalah Zheng Huang, teman-teman. Zheng Huang merupakan pemain Shandong Taishan lainnya yang masuk dalam daftar kali ini, di mana pemain yang berkarir di Liga Super China ini memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah. Gelandang bertahan dengan tinggi badan 1,78 meter ini telah tampil dalam 2 laga timnas senior China sejak debut pada 11 Juni 2024. Pemain ini baru mendapatkan kesempatan melakukan debutnya bersama timnas China di usia yang ke-27 tahun, teman-teman. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, Zheng Huang ini selalu berkarir di Liga China. Ia belum pernah berkarir di liga luar negeri manapun, teman-teman. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah Zhong Lingyang, teman-teman. Zhong Lingyang merupakan kiper senior tim nasional China yang memiliki harga pasar 6,08 miliar rupiah. Dia bermain untuk klub Shanghai Port di Liga Super China dan ia merupakan kiper dengan tinggi badan 1,91 meter yang telah berusia 33 tahun. Sejauh ini, Zhong Lingyang ini telah tampil dalam 57 laga internasional timnas China sejak debut pada 27 Maret 2015. Sejak karir profesional perdananya di tahun 2006 hingga sekarang di tahun 2024, ia selalu loyal bermain di Liga Cina dan selalu loyal membela klub bernama Shanghai Port, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 10 pemain termahal timnas China saat ini, teman-teman. Sebetulnya ada satu pemain yang memiliki harga pasar yang tinggi akan tetapi tidak masuk dalam daftar skuad timnas Cina saat ini.
Pemain tersebut bernama Wu Lei, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Wu Lei merupakan pemain termahal yang dimiliki oleh China saat ini. Akan tetapi, dalam duel menghadapi Indonesia dan juga Australia di bulan Oktober 2024 ini, Wu Lei dikabarkan mengalami cedera, sehingga pemain dengan harga pasar 20,86 miliar tersebut akhirnya dicoret dari skuad utama timnas China saat ini, teman-teman. Wu Lei sendiri merupakan pemain yang pernah berkarir di Liga Spanyol, teman-teman. Dan dia merupakan sayap kanan dengan tinggi badan 1,74 meter dan usia 32 tahun. Sebetulnya Wu Lei ini menjadi mesin gol tim nasional China. Cukup beruntung bagi Australia dan juga Indonesia pemain ini absen karena pemain ini sangat ganas di Liga Cina, teman-teman. Kita bisa lihat statistik dia di musim ini bahwa di Liga Super China 2024 sejauh ini Wu Lei telah tampil dalam 27 laga dengan koleksi 31 gol dan juga 12 assist. Dan secara keseluruhan di berbagai kompetisi, Wu Lei ini telah tampil dalam 32 laga resmi dengan koleksi 34 gol dan juga 13 assist, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa catatan golnya begitu baik sehingga memang absennya Wu Lei ketika melawan Indonesia nanti akan menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas kita, teman-teman. Dan Wu Lei sendiri telah menjadi andalan timnas China sejak tahun 2010 lalu. Ketika itu ia debut pada 14 Februari 2010 dan pemain ini telah mencetak 36 gol dari 99 penampilannya bersama timnas senior China di berbagai kompetisi internasional. Dan di level junior juga pemain ini pernah menjadi bagian tim nasional China U17, 19 dan juga U22, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi mengenai 10 pemain termahal di skuad utama timnas China saat ini, teman-teman. Memang dari harga skuad, timnas China ini masih kalah dibandingkan Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia menyentuh angka 426 miliar rupiah di komposisi skuad bulan Oktober 2024 ini. Tentu harga skuad Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan China, karena timnas China sendiri hanya memiliki harga skuad 156,87 miliar rupiah saat ini dari total 23 pemain. Usia rata-rata pemain timnas China adalah 28,7, yang artinya dihuni mayoritas pemain senior yang umurnya sudah cukup matang, dan tidak ada pemain mereka yang berkarir di luar negeri. Dan saat ini timnas China berperingkat 91 FIFA. Secara ranking FIFA, timnas China unggul. Akan tetapi komposisi pemain sepertinya timnas Indonesia memiliki komposisi yang masih lebih baik dari timnas China saat ini. Akan tetapi apapun ceritanya, timnas China tetap menjadi tim yang harus diwaspadai Indonesia di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini, karena mereka juga memiliki peluang untuk memenangkan duel ketika melawan Indonesia nanti, teman-teman. Dan semoga saja timnas kita bisa memperoleh 3 poin di markas tim nasional China, atau minimal 1 poin untuk menjaga asa timnas kita agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.